Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari video sebelumnya, masih ngebahas convolutional neural network, cuman saya bakal langsung pakai studi kasus. Kalau misalkan kalian mau nyocokin ke masalah Octore, mungkin kalian bisa brainstorming aja, atau kalian coba cari-cari. Saya kurang tahu ya, soalnya saya bakal fokus ke teknikal aja. Dan sesuai yang saya bilang di video sebelumnya, saya bakalan make ini dataset ini. Dia ini datasetnya teratur dibagi kayak gini, dan langsung download aja. Ini saya langsung ngerekam dari video sebelumnya sih, dan saya udah konekin ke ini apa namanya GPU nya ini ke sini. Sembilan second ternyata. Sedang di download. Oh sorry, saya sempat ngasih ini, mungkin kalian belum apa namanya download Kaggle datasets. Jadi kalian bisa ngedownload dataset Kaggle itu kalau apa namanya kalian langsung nyimpen datanya ke sini. Taruh. Kalian mungkin kalau penasaran langsung lihat ke ininya aja bisa sih, ke end of videonya. Ini apa, saya bakalan ingin dari awal aja. This is classification. Kalau masalah ini sih saya punya feeling di white train white testnya ini kayaknya ada yang salah sih. Oh udah kelar, sorry, tapi saya pakai nih. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa ngedapetin dari Kaggle, kalian bisa download langsung data dari sini pakai ini. Nah, pertama kalian ke akun Kaggle kalian, kemudian ke profil. Ini bisa kalian implementasiin buat permasalahan lain berikutnya pak. Ini sih dataset yang lain. Ini sebenarnya buat ngautomatisasiin aja. Kemudian kalian ke akun kalian, terus cek di bagian udah kerekam kan nih, udah oke. Ini create new token, buka. Kalau kalian penasaran sebenarnya kalian bisa juga sih coba pakai di sini di Kaggle. Nah ini kalian copy paste, ini cuma bisa sekali pakai, mestinya bukan sekali pakai ya, lebih ke kalian mau nggak mau generate lagi kalau mau pakai ini jangan. Jadi ini istilahnya kayak login kalian gitu. Ini login di sini, terus habis itu install ini, kemudian mkdir nyimpen ke ini nggak ya, nggak usah deh, ke dataset aja. Ngajar things my drive, saya nggak ke collab, jadi langsung ke sini aja. Dataset konten drive dataset. Habis itu nah data dirnya konten dataset. Oke. Kemudian ini ada download non competitive dataset, dan karena saya ini dataset yang saya pakai kalau nggak salah dia bukan kompetisi, dia dataset biasa, jadinya pakai yang ini competition, non competition, sorry.
nih, terus ini nah ini kalian ngebukanya, kalian cek di sini dia ini data linknya, kemudian datasetnya ini, jadi ini kayak ke URL gitu, ini yang diginiin. Nah lalu pas kalian download, kalian unzip, udah di unzip deh, ya bener, unzipnya ke content.datasets, lokasinya sama. .11 kali 20 berapa tuh? Ini saya stop aja deh. Setidaknya kalian udah tahu lah maksudnya alurnya gimana. Ini abaikan akurasinya. Saya yakin saya ada yang salah sih. Soalnya saya sempat nyoba digit beginian, klasifikasi digit gini di PyTorch, sempat buat di kelas sebelah komunitas inteligensi, dan akurasinya malah bagus. Jadi saya rasa sih dari data yang saya download ada yang salah sih. Jadi kalian coba-coba pakai data yang lain aja. Nih, ini KI waktu itu saya pakai PyTorch, pakai MNIST juga, datasetnya sama, cuman akurasinya dia cepet bagusnya. Saya rasa saya ada yang salah, jadi itu dilupain aja. Oke, langsung skip aja deh. Klasifikasi digit MNIST, kemudian nah ini saya pakai ini, jadi MNIST juga. Kalau kalian lihat ini sebenarnya arsitekturnya saya cuma pakai konvolusi 256 1632, terus ini 256 128. Jadi istilahnya dia cuman keras layers conv2d, dia 16, kemudian 16 lagi, kemudian max pull 2d 2x2, terus keras.layers.flatten, kemudian keras.dense 256 128 kelasnya 10. Nah ini arsitektur yang saya pakai buat PyTorch ini. Jadi kalau dia ekivalenin ke mana, ke keras, dan hasilnya itu waktu itu saya langsung lossnya lumayan gede, tapi akurasinya naik ke 95, 96, 96, 96. Terus di tes akurasi 96,41. Jadi kayaknya sih ada yang salah. Oke, saya cuma copying doang, mohon maaf. Lanjut ke ini dia Orange Disease Classification. Saya coba install, upgrade, kemudian ini Kaggle ngedataset, kalian ngedownload, ini downloadnya, kemudian P ini maksudnya ngoper ke datadir di sini. Nah dia masuk sini harusnya. Akan habis itu kalian cek ini copy path, lalu nggak, kalian cuma butuh nama file doang sama ini. Oke. Habis itu di dataset yang sama ya. Jangan deh, datasetsnya SC2 buat gampang ininya. Nah saya bakalan pakai transfer learning sih buat ngeininya gimana, ngedemonstrasiinnya. Kemudian dia kan datasetnya ini, berarti saya bakalan butuh TF keras image generator sama dengan TF keras image reprocessing image data generator. Saya mau ini buat apa namanya, buat preprocessingnya nggak pakai deh rescale itu ngubah jadi perkaliannya lebih ke dikali rescale 1,255.
ini train gen, tes gennya tf keras preprocessing image data generator di scale sama 1/255. Harusnya ada ini ya, buset numpuk. Flow from directory. Nah, ini copy aja langsung. Tuh kalian bisa langsung tanya ChatGPT sebenarnya sih, give me code to build CNN model with keras using image data generator flow from directory. Nah, ini dia. Jadi kalian perlu ngedefinisiin apa aja, udah kelihatan. Nah, sebenarnya udah kayak gini kelar nih. Kalian tinggal copy kode, mungkin udah bisa langsung dipakai. Belum kelar ya. Ini sigmoid 1255 rotation range. Nah, ini ada informasinya. Nah, terus train dir-nya ini oke, berarti saya harusnya ke train dir sih. Train dir ini copy path, terus test dir-nya sama tapi cuma ganti tes doang. Oh, generator satu aja, jangan dua. Oke, saya salah. Kemudian ini nggak perlu, ini saya nggak pakai. Ini image data generatornya tf keras dot image preprocessing image data generator, kemudian model CNN nya make yang di oke. Ini model buildingnya ya, model buildingnya pakai yang di atas. Mari kita pakai yang di atas. Kemudian nanti ada transfer learning juga, dev tf ya, cnn tf fc layers 5, 3 aja deh, 3 tapi ini 4. Kelasnya ada 2 tadi kan ya, berarti 2 64 2, kemudian kalau ini ntar saya coba belakangan nih. Mending di codingan dulu. Transfer learning. Nah, kalian bisa ngelihat misalkan saya mau pakai VGG ke transfer learning, tinggal buka dokumentasi aja. TF keras applications VGG, atau kalian bisa pakai ini apa namanya, sebentar, VGG classifier application. Enggak, kalian cuma butuh include top. Ini kalau nggak salah maksudnya whether to include the 3 fully connected layers at the top of the network. Enggak, kita harusnya fast. Sebentar, kalau nggak salah saya pernah saya agak lupa, mohon maaf. Udah berapa menit ya? 14 menit. Waktu saya nulis paper sempat bone edge ini aja deh. Ini waktu saya pakai MobileNet buat latihan ngedeploy ke Flash. Kemudian saya juga sempat pakai ini ResNet kalau nggak salah.
kasusnya sama sih. Bonus assessment. Oh, ini playing around nih. Ini eksperimennya. Nah, ini dia Onipok N function trend voltage. Terus ini dia. Jadi kalian import pre-train model. Kalian mau pakai apa? VGG nya, pre-train modelnya. Terus TF keras applications, MobileNet V2, inputnya 224 kali 3. Nah, ini kalian perlu nggak ininya di sini nih. Tar ada kan sini target size nya nih, ganti ke 224 semua. Binary, bener sih binary. Nah, ini batch size 32 maksudnya yang dioper dari directory ke mesin sininya. Oh iya, ini for layers in vgg.layers. Nah, ini cara ngebekuin layernya nih. Layer.trainable false. Kemudian ini freeze layers. Lalu kan udah flatten, kalau nggak salah udah flatten deh. Oh iya, feature extract itu berarti vgg dot output layer kalau nggak salah. Oh iya benar, output vgg masuk ke sini, habis itu dikonekin ke ini dia. Saya langsung kopas aja ya. Oh, ini nambahin convnetnya. Sebenarnya saya bisa langsung sini sih, harusnya nggak ada masalah. Lalu ini saya pakai 2 input atau tuh kan, sebenarnya langsung aja ke sini sih. Dari sini deh. Ini bukan loop. Feature image masuk sini. Terus ini 128.256, ini VGG input. Ini saya pakai 2 input soalnya, jadi nggak perlu. Kemudian model name nya CNN TF VGG, transfer learning VGG, output sama dengan harusnya nggak ada masalah. Compile, misalkan saya mau track precision sama recall. Terus return model. Nah, ini proses fittingnya deh. Ini generatornya, kemudian batch size 128, train def, bukan train def sih lebih tepatnya. Langsung pakai ini aja ya, validation epoch, train generator, epoch, steps per epoch. Tapi kalau nggak pakai epoch, yang berapa ya enaknya? 20. Batch size nggak perlu, definition aja, self definition. Ini saya nggak pakai ini deh. Kemudian deklarasi model, saya pakai model CNN TF, panggil modelnya, dia ngedownload dan kepake. Oke, berhasil. Semoga ini nggak ada masalah. Direktorinya, validation direktorinya udah diarahin semua. Ini semoga nggak ada masalah. Ini model kan dia masuk data sih. Nah, salah. Ini dulu. Kemudian ini
Yep. Nah ini kan dapat 2 kelas nih, berarti bener ada 2 kelas dan kelas modenya binary. Kalian bisa baca-baca aja di dokumentasi. Nah kemudian yaudah di feed cara ya, insya Allah. Apa ini? Edition nggak perlu, terus report nggak perlu. Batch size mungkin perlu, coba saya definisi 32. Harusnya nggak perlu sih ya, soalnya udah definisi sebelumnya. Tapi kalau gitu ada yang salah mungkin. Output. Nah ini udah nyampe sini, berarti ada yang salah nih. Oh my god, salah pantesan. Binary, jangan deh, sigmoid kali ya. Kalau misalkan satu sigmoid ya. Insya Allah bisa. Salah. Berarti softmax. Ini binary cross entropy ya. Softmax kelasnya 2. Bismillah. Allahu unknown loss function. Oh, sorry saya yang salah. Ini binary cross entropy benar. Nah yang ini aktivasinya sigmoid. Salah juga. Stereoptics. Ntar lo. TF keras matrix precision. Bisa. Kan bisa. Oh iya, harusnya saya cek tadi sumarinya. Kalau mau ngelihat apa namanya, udah berapa menit nih? 20 menit, lebih cepet. Ini dia bakal ngetrend terus 20 epoch, mau ditungguin kira-kira 10 menit sih. Tapi harusnya cepet lah ya. Apa namanya? Ininya apa yang cepet ini prosesnya 20 detik pertama, epoch pertama, epoch kedua harusnya lebih cepat lagi, ntar kali 20 berarti berapa menit tuh. Wih, 30 detik ternyata ya, tapi akurasinya cepet naik kok. Ini validasi akurasinya ternyata emang udah gede banget, berarti emang udah istilahnya modelnya gampang lah distinguish. Nih kalau mau dilihat model summary-nya, waduh, nah ini dia, ada total paramnya segini, nggak tahu berapa, 39 MB. Nah trainable parameternya cuman kira-kira ini approximately setengahnya lah. Nah kalau misalkan fine tuning itu jadi kita cuman make misalkan 5 layer belakang doang. Sorry, kok VGG sih? Kok aduh, salah baru nggak gua. Tapi paham lah, maksudnya kan tinggal di VGG 16, udah segampang itu doang. Coba VGG 16 ini berapa parameter tadi? 553 totalnya 553 319, 10 juta parameter doang ini, gila. Nah VGG terus ini lu nggak kepake, terus chain NTF ini 17 juta, dan trainable paramnya 1 juta doang. Ini berarti dapat dari sini. Nah kalau misalkan ini gue iniin apa
pakai misalkan semuanya dibukuin nih, karena defaultnya true kan, semuanya dibukuin. Tadi trainable param 1 juta, harusnya berkurang sih kan, jadi cuman 320 3 juta 244 673 3 juta doang, jadi berkurang gitu. Trainable param, non trainable yang nambah banget. Nah kalau misalkan kalian mau train dari awal semua nih, ya udah, kalau kalian mau pakai buat train semua, ini defaultnya sebenarnya nggak perlu sih, karena defaultnya udah true dia, jadi tinggal diginiin aja. Kalau kalian mau pakai semua layernya itu kalian train ulang, jadi trainable semua. Dan ini udah pasti harusnya, bukan udah pasti sih, saya nggak berani nyoba, cuman harusnya bakal lama sih. Coba deh ini 10. Tadi kan 30 detik ya, harusnya lama sih. Oh ya, mungkin saya jelasin dikit kali ke kemungkinan ini, bukan kemungkinan, ini ngapain. Nah jadi tuh image data generator ini dia tuh yang tadi saya bilang, dia tuh daripada kalian ngelot semua ke satu variabel yang sama yang saya lakuin sebelumnya, dia tuh ngelotnya satu-satu ke dari storage kalian atau hard disk kalian, terus ke RAM. Abis itu dari RAM-nya ini berdasarkan jumlah yang kalian tentuin, ini batch size 32, jadi jumlah ini yang kalian si generatornya ini dia ngambil 32 dari directory, habis itu dilempar ke model. Nah tapi pas diambil itu nggak cuma langsung sekedar ambil, tapi dilakukan beberapa metode para processing yang kalian tentuin di sini, fill mode, horizontal flip, zoom range, dan kawan-kawannya. Ini kayak gini, jadi itu istilahnya kayak data gambar kucing diambil dari hardware, terus sebelum dilempar ke model dia tuh mungkin dirotasi dulu, diputer, atau di width shift range, height shift range, kurang paham, mungkin di shear, di zoom, yang itu harapannya dia masih nge-retain informasi tentang objek tersebut, habis itu baru dimasukin ke model. Nah kalau kayak gitu itu namanya teknik augmentasi data gambar. Jadi kalian nggak perlu takut masalah itu salah satu teknik buat nge-handle class imbalance. Wah kan 77 detik lebih lama, akurasinya juga jadi jelek banget, kayaknya karena fitur ekstraksinya dipakai ulang sih, tapi nggak tahu udah ngaruh apa nggak. Coba kalau saya bekuin semua, saya pakai VGG 16 sih, tadi 77 detik ya. Oh ini harusnya kalian pakai his aja biar bisa kalian plot semuanya. Oh emang jelek ternyata, mungkin. Ntar mari kita lihat, apa jangan sama aja. Ini 30 detik, tadi 77 detik, kayaknya nggak tahu deh. Oh ya, kalau kalian mau ngeplot ininya, ini saya sempat ada plot model waktu itu, ini buat saya kelas modelan itu adalah. Nah ini plot, bukan ini save. Nah ini plot, jangan jelek, tanya ChatGPT aja gampang. Given my piece of code, his sama dengan model fit generator, please taruh give me code to plot the history of accuracy, ada apa lagi, precision, all, sama loss kan, ada lossnya, for both train and val. Udah minta. Nih udah, kopas semua, kopas. Oh ini 48 detik, ternyata emang lebih deket. Nah dia konvergennya juga lebih cepet nih kayaknya, karena dia ngupdate nya ini metode fitur ekstraksinya atau CNN nya dia nggak belajar lagi. Mau tungguin kali 10 menit, agak lama sih. Tapi kalau saya stop gini nih, nah ini triknya aja sih. Kalau saya stop kayak gini, dia tuh harusnya ini udah cukup, istilahnya cukup modelnya udah ke-update, jadi kalian bisa langsung pakai buat inference atau hasilnya udah pasti bakalan bagus. Ini recall-nya gede banget validasinya.
tungguin aja deh 10, ya sekitar 10 menit lah. Kalau kalian nggak keberatan mungkin kalian bisa langsung skip aja ke ini. 10 menit berarti dapat waktu 40 menit dong. Waduh, ya tinggal 48 ke 8 berapa nih, terus bagi 60 ya sekitar 6 menit. Terus habis itu di track pakai ini. Tapi nggak ada hisnya ya, waduh. Ini deh, ini saya tunda. Oh iya, ini kalau nggak salah trik buat naikin kecepatan, dinaikin batch size nya bisa sih. Tapi nggak tahu ya ngaruh apa enggak, soalnya kan udah pakai generator. Apa waktu itu mungkin saya nemunya freak result aja, batch size nya saya gedein tiba-tiba cepet. Ini kan 40 detik ya, coba saya train ulang 30 detik. Oh iya, jadi cepet. Lima aja deh, 5 epochnya 5 biar kalian cepet juga. Ini 512, jangan deh 256. Cuma berapa step nih, 64 step doang lah. Emang ada berapa gambar? 2032. Paginya nggak pengaruh ya. Oh, coba trend generator yang saya ini lagi. Ini 256. Jangan deh, 128. Ini saya definisiin lagi. Ini kayaknya nggak perlu. Loh kan cepet tuh, batch size-nya digedein cepet jadinya. Ya tapi ya itu, kalau kalian belajar ini permasalahan apa namanya, mini batch gradient descent, ini ada permasalahan. Saya lupa udah ngomong apa belum. Ada kasus dimana kalau kalian pakai batch size-nya gede banget, itu dia bakalan apa, jamnya itu yang mana ya. Nah ini bakal kayak saya lupa lagi yang mananya. Jamnya bakal gede yang batch. Kalau batch ya terus saya yang salah nih, waduh, salah ngasih ilmu saya. Wah, 65 detik malah jadi lama. Oh, false. Coba. Ini kenapa? Lupain dah. Tadi saya ngomong apa, lupain aja. Ini kalau bisa kalian pelajari setidaknya ini. Stochastic gradient descent dia itu per satu datum atau data point. Mini batch itu berdasarkan batchnya. Kalau batch gradient descent ada nggak ada ya. Nggak ada. Coba mari kita lihat. Kalau batch gradient descent, harusnya batch gradient descent secara ini sih, jadi satu epoch model diupdate semua baru dioper. Ternyata lebih cepat juga, 46 detik. Tungguin deh, pelajarin aja dulu. Mungkin satu lagi buat dites, ini his pakai CNN biasa ya. Kalau ANN biasa mungkin harusnya udah jelek sih. Ini CNN fit dan CNN ini tadi model CNN. Nah ini saya pindahin ke bawah sini. Ini his bukan. Nah, his.history follows kolaborasi ini, kemudian his CNN. Nah, buat ngetes aja,
udah bagus ini sebenarnya, akurasi nggak perlu ini lagi, tapi ternyata kalau yang tadi ada yang 100 ya, file recall ada yang 100 kalau nggak salah, saya lupa metode apa. Ini kan kalau dilihat dia trainable parameter cuma segini kan, 3.244.673. Oke, itu nggak cuma ya, karena 12856 sih, ini kebanyakan sih menurut saya. Berapa menit? 35 menit, kayaknya 40 menit lagi ntar. Moga-moga kalian paham deh. Nah, ini yang saya bilang kalau masalah image data generator. Satu, kalau ya sebenarnya bisa kalian bikin cuman ini misalkan dataset, habis itu di dataset ini ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, gambar E. Nah, mau nggak mau kalau kayak gitu kalian nggak provide informasinya berdasarkan ada namanya flow from data frame yang saya bilang sebelumnya di sini. Jadi saya cukup pakai ini, dan kalian tuh cuman perlu nge-provide dari, jadi tuh di data frame-nya itu ada kolom pada data frame yang terkait itu ada file name, ada kelas, dan ini kalian harus nge-refer ke sini. Jadi file name-nya apa atau file path-nya apa, kemudian dia itu kelasnya apa, atau kalau kalian mau ngeregresi nilai regresinya itu berapa, nilai outputnya itu berapa kalau untuk kasus regresi. Ya, nah mari dikit lagi sudah kelar ini dari 5 epoch. Sebenarnya nggak 5 epoch juga sih, saya nggak ngupdate ini bobot apa namanya. Kalau misalkan saya enter lagi ini si enter seran, nanti dia bakalan ke update lagi bobot-bobotnya, kecuali variabelnya saya ganti. Pokoknya untuk di variabel model ini udah ada model yang kepake buat training, tapi trainnya itu buat apa namanya, buat hal ini, terus bobotnya udah kesimpan di situ semua. Kalau misalkan kalian ganti variabel bisa atau tapi kalau ke override ya mau nggak mau ya, bukan mau nggak mau sih, udah pasti hilang. Coba ini bisa nggak dari ChatGPT, harusnya bisa sih. Load loss, oh iya 1 2, ini 4 load lib kalian pelajarin lagi bisa sih. Lossnya naik ya, akurasinya lumayan sih. Nah ini coba CNN, ini saya gedein deh, saya berani jamanin gede ini karena dia dikit ininya. Ada kesalahan apa? Shapes 2. Oh, ini berapa? 1 ya, ini ikutin aja 1. Activationnya sigmoid, kemudian ini binary. Ini kalian harus hati-hati nih, kalian harus pelajarin juga masalah ini apa, ini biar kalian paham dah, bukan paham ya, lebih ke apa namanya, start. Oke. Input output ya, CM doang, terus ininya sama, kemudian sigmoid. Oke. Ini harusnya sigmoid, dan ini 1. Sebenarnya sama aja sih, tergantung kalian ngerestruktur outputnya aja. Ini harusnya ANN doang, ini output, kemudian ini input. Oke, bisa semua. Ini pakai CNN, coba panggil summary-nya. Ini parameternya cuman 115.393. Lebih kecil lah, jauh banget, jauh lebih kecil. What the, waduh, kudanya error. Wah, ini sih lepas tangan saya. Oh, baru ngeh, wajar lah. 24 3. Kan ini kemungkinan mudah sekali ini buat error. Salah satunya ya sumbernya ini salah bikin arsitektur. Pintar, belum definisin dulu. Pantesan aja. Nah, malah berapa nih, 1.426. Tetap aja lebih kecil. 1 menit, enggak deh, lebih cepat.
no akurasi 54. Tadi kalau nggak salah dia pakai transfer learning 80 deh atau 70 gitu. Bisa aja sih tes lagi. Jadi startnya ada 50, coba deh 5 epoch. Ntar kalau kalian misalkan skripsi gambar, kalau misalkan kalian skripsi machine learning, misalkan aplikasi atau misalkan judul skripsi ngasal, skripsinya misalkan sentimen sih, klasifikasi, misalkan gambar apa, klasifikasi sesuatu menggunakan metode CNN. Dengan pendekatan transfer learning ini, misalkan skripsi kalian, nanti kalian bisa bikin laporannya tuh model, terus batch size, terus akurasi train. Wih, kenapa nih? Akurasi train. Oh, biasanya dipisah sih, sorry. Ini misalkan recall kalian satunya lagi, atau F1 score. Terus ini modelnya misalkan tekan transfer learning, misalkan transfer learningnya itu VGG 16 terus batch size nya 32, akurasi misalkan 90%, F1 score nya 90%. Ini bentuk laporannya bisa kayak gini. Terus kalian ini misalkan VGG juga sama batch size nya tapi 64, terus ternyata dia akurasinya, kadang ini running time trainingnya berapa lama dijabarin juga, mungkin ini 2 jam, ini mungkin 1,8 jam, 1 jam, jangan jam deh, menit deh, ini 120 menit, ini 110 menit. Biasanya waktu inference juga sih, waktu buat pengambilan prediksinya. Terus misalkan ini pakai ResNet 50, ini VGG 16, ini ResNet 50, 19 deh, sama ini 32, ini 64 juga. Misalkan ternyata ini 95, terus ini waktu trainingnya 90 menit, ini 80 menit. Habis itu apa ya contohnya, mungkin ini 90 MobileNet deh, MobileNet. Ini bisa nanti kalau kalian bikin kayak gini buat ngelaporinnya. Habis itu kalian analisis deh, misalkan 90, 95. Ini ternyata MobileNet bisa 85, 80, 84, 87. Ini hanya perumpamaan. Ini kalian bisa ngelaporin ini, habis itu kalian ngelaporin lapor confusion matrixnya. Saya tahu kenapa saya tiba-tiba bahas beginian ya, cuman mungkin trivia aja sih, kalian nunggu ini kelar. Oh my god, tapi ternyata akhirnya makin bagus juga sih, meskipun ternyata prosesnya agak lama. Tapi 64 detik 1 menit ya. Oh, trainable parameternya mungkin sama. Trainable parameternya 324 467. Oh sorry, 3 juta. Ini 3 juta. Ini 1 juta. Iya, nggak jauh beda ya. Oh well. Mari kita lihat satu lagi deh, ANN coba.
KNN. Yup. Sama kan startnya 50-an. Ternyata bener agak jelek. Udah berapa nih? 45 menit. Mungkin diudahin dulu dah. Bukan diudahin sih, sebenarnya udah cukup sih kalau untuk masalah bahas konvolusi neural network, habis itu sampai transfer learning, fine tuning juga. Kalau misalkan kalian ngambil layernya banyak nih, StressNet 50, ada 50 layer, terus tapi kalian mau ngelatih bobotnya tuh fine tuning cuma 50% layernya doang, bisa aja kayak misalkan atau VGG deh, contoh gampang, VGG aja. Sebenarnya sama deh konsepnya, 16 layer kan mungkin. Nah kalian ngambilnya berarti mungkin learn VGG layersnya, learnnya ada berapa, dibagi 2, jadi kalian ngambil 50%, habis itu nanti minus misalkan lengthnya, habis itu lengthnya taruh sini deh, atau misalkan per 4 berarti 25% kan. Nah berarti dari 0 sampai 25% ke belakang, misalkan 16 berarti 4 ya, berarti 0 sampai minus 4, berarti kalau di Python dia 0 sampai 16 kurang 4 itu 12, berarti 12 layer itu dibekuin, sisanya di train. Itu untuk fine tuning. Ini which udah pasti harus ImageNet. Paling gitu aja sih, input shape hati-hati. Kemudian kayaknya udah deh, itu aja dari saya masalah ini. Walah malah jelek sama KNN. Ya dapat dipahami lah. Oh iya, ngetes satu deh kalau apa masalah ini. Coba saya CNNTF kan tadi kan penasaran kan, ini di epoch pertamanya aja nih, di epoch pertamanya aja. Nah langsung 90, padahal kalau pakai CNN doang tadi 50, tapi akhirnya naik sih, makin bagus. Ini malah stagnan 50. Oh kan 90. Jadi pakai transfer learning itu kalian tinggal pakai apa namanya, model gede yang udah dilatihnya itu jadi fitur extractor bagi kalian. Oke deh, itu aja. Sekian presentasi, saya lupa yang keberapa, ke-7 kalau nggak salah atau apa. Ya pokoknya sekian presentasi dari apa atau responsi atau asistensi saya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kedepannya saya nggak tahu apakah bakalan bahas convolutional neural network lagi atau bakalan bahas sequence data. Mungkin kalau kalian ada request, atau mungkin kalau kalian penasaran sama yang namanya convolutional neural network satu dimensi itu gimana, itu juga bisa diaplikasikan ke data gambar, ke data table. Tapi kalau tergantung permintaan Pak Hadi juga sih, kalau dia maunya data gambar atau gimana, ya udah. Ya udah, paling sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin linknya nanti saya kasih ya, mungkin nanti, atau kalian ingetin aja lagi ke saya. Nih akurasinya 390. Ya udah deh.